Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga malam yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan atas berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai ini. Dan di antara nikmat yang paling besar yang kita terima saat ini Bapak Ibu, Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Kenapa ngosogi umur yang panjang? Karena sebentar lagi Bapak Ibu kita akan masuk ke tahun baru Hijriah. Batopatan insyaallah kalau tidak diundur itu di hari Ahad. InsyaAllah akan diundur ya. Jadi Bapak Ibu, hari Ahad itu nanti masuk ke 1 Muharram. Jadi awak kini berada di penghujung daripada bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Hari Ahad nanti kita masuk ke tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, mari kita syukuri nikmat ini. Berganti tahun tentu bertambah pula umur kita. Bahkan umur Hijriah itu jauh sebenarnya lebih tua kita daripada umur di tahun Masehi. Oleh sebab itu, orang yang baik itu adalah orang yang diberikan umur yang panjang dan banyak amalnya. Mari kita pergunakan umur yang panjang yang diberikan oleh Allah ini untuk menjadi hamba-hamba yang soleh, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, semoga semua kita di sini adalah orang-orang yang selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini dan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya salah satu yang kita inginkan di dalam kehidupan masyarakat itu adalah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang aman, kehidupan yang tidak ada saling bermusuh-musuhan, tidak ada saling membenci. Kenapa kita menginginkan kehidupan yang seperti itu? Karena kalau kehidupan itu harmonis, kehidupan tidak ada saling benci-membenci, maka mudah untuk mencapai kejayaan.
Tapi kalau seandainya kehidupan kita itu adalah kehidupan saling membenci, saling bermusuh-musuhan, saling menjelek-jelekkan, maka pada akhirnya hidup kita ini akan mengalami kemunduran. Oleh sebab itu di dalam Islam itu Bapak Ibu, orang yang terbaik itu adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan manusia. Karena sekarang Bapak Ibu, ada orang yang menilai baik itu, yang penting baik hubungan saya dengan Allah. Kemudian apa? Lupa dengan hubungan dia sesama manusia. Apa buktinya Bapak Ibu? Salah satu ayat yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, ini potongan yang pertama, berarti maknanya jaga hubungan baik kita dengan Allah, ibadah kita laksanakan, entah itu salat kita, puasa kita, kewajiban kita laksanakan, jaga hubungan kita dengan Allah. Kemudian kata Allah setelah ayat mengatakan taati Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, jangan kalian terjadi nizak, terjadi perpecahan, terjadi permusuhan di antara kalian. Nah, ini maksud ayat ini. Setelah Allah menyuruh untuk menjaga hubungan dengan Allah, Allah menyuruh juga menjaga hubungan sesama manusia. Kenapa kata Allah fatafsalu wa tadhhaba rihukum? Karena kalau awak tidak menjaga hubungan kita sesama manusia, maka yang terjadi akan terjadi kegagalan dan membuat kita akan kehilangan keberanian. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam banyak hal-hal atau anjuran-anjuran untuk memperkuat persaudaraan di antara kita, memperkuat persatuan di antara kita. Dan itulah kajian yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, dalam hal tentunya salah satu anjuran di dalam syariat dalam hal untuk memperkuat persatuan di antara kita adalah pemberian terhadap sesama. Jadi Bapak Ibu, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang bentuk-bentuk pemberian terhadap sesama di dalam Islam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, penting kami sampaikan tentang bentuk-bentuk pemberian ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu, terkadang kita sulit mendefinisikan atau membedakan antara satu istilah dalam pemberian dalam Islam dengan istilah yang lain yang diistilahkan juga di dalam Islam. Karena banyak bentuk-bentuk pemberian di dalam Islam itu. Ada nanti yang disebut dengan sedekah, ada nanti yang disebut dengan hibah, ada nanti yang disebut dengan wakaf, ada nanti yang disebut dengan riswah. Dan tentunya nanti dalam pembahasan ini ada pemberian itu yang pemberian yang dibolehkan, ada pemberian itu yang pemberian yang diharamkan atau tidak dibolehkan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke bentuk pemberian istilah yang pertama. Yang pertama Bapak Ibu, bentuk pemberian dalam Islam diistilahkan dengan sedekah. Kalau bahasa awak sering wak sebut dengan sedekah. Apa itu sedekah? Maka kalau kita artikan Bapak Ibu, sedekah itu adalah pemberian terhadap sesama dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini
biasanya identik dengan pemberian kita kepada orang yang membutuhkan, kepada orang fakir, kepada orang miskin. Nah, biasa itu istilah yang kita sebut dalam hal sedekah atau sedekah. Dan sedekah ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam istilah agama kita, hukum secara mendasarnya sedekah itu adalah dianjurkan, mustahab, disunnahkan. Artinya Bapak Ibu, dalam pemberian dari harta kita, dari bagian yang kita miliki kepada sesama kita, entah itu kepada orang yang membutuhkan, kepada orang fakir atau miskin, itu hukumnya itu dianjurkan dan tidak ada ukuran ataupun batasan dalam hal pemberian. Nah, itu hukum dasarnya dalam hal sedekah. Tetapi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ada memang beberapa sedekah yang berbeda, yang juga diistilahkan dalam agama dengan sedekah, tetapi maknanya itu nanti berbeda dengan istilah sedekah. Pertama, kalau kita contohkan dengan sedekah wajib atau sedekah wajib, maka kalau sedekah wajib disebut di dalam agama sama dengan zakat. Jadi kalau sedekah wajib memang secara dasar tadi adalah sesuatu yang dianjurkan, tapi kalau sudah disebut sedekah wajib, maka maksudnya adalah zakat. Kalau sedekah tadi yang dasarnya tidak ada ukurannya, berapapun kita berikan kok 5.000 pun tidak ada masalah. Tapi kalau dalam zakat tidak, sudah ada ketentuannya. Contohkanlah ini dalam zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah itu sudah ada ukurannya. 1 sok ukurannya kalau dengan beras antara 2,5 kilo atau 2,7 kilo misalnya. Itu sudah ada ukurannya. Kalau tidak sesuai dengan itu, maka yang terjadi zakat kita itu tidak sah. Nah, ini sedekah wajib. Atau misalnya dalam hal emas yang kita miliki. Maka dalam hal emas yang kita miliki, maka ada tentunya syarat yang harus dipenuhi. Pertama, emas yang kita miliki itu mesti harus sampai 85 gram. Kalau kurang dari itu berarti belum sampai harus membayar zakat. Kemudian yang kedua, dari emas itu harus sudah sampai setahun sama kita. Kalau belum sampai haulnya setahun berarti belum wajib zakat. Kalau sudah memenuhi itu, maka keluarkan 2,5% dari angka 85 gram tadi. Nah, ini sedekah wajibah. Maka ada istilah-istilah yang berbeda, walaupun secara dasar sedekah ini hukumnya adalah dianjurkan ataupun disunnahkan. Nah, ada juga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah memakai istilah sedekah itu sedekah yang diharamkan. Apa makna sedekah yang diharamkan? Sedekah yang kita berikan kepada seseorang, sedekah yang kita berikan kepada seseorang dan kita tahu bahwasanya sedekah yang kita berikan itu ternyata digunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Maka hukum sedekah itu menjadi hukum sedekah haram. Apa contohnya Bapak Ibu? Yang marak di awak kini disobut dengan judi online. Tu ada tetangga awak. Mungkin ni judi online go biasa identik taike dengan pinjaman online kan jadi tu. Nak dapat yang godang, nak dapat untung yang banyak, maka apa? Main judi. Ugi pinjam online. Pinjam online go pinjam 1 juta ganti 5 juta. Yang judi kau kalah juga, ikut harus lebih baik. Akhir apa? Pinjamlah ke tetangga, minta ke tetangga, tolong bantu dia. Dan tentu dah awak puanginya misalnya.
Ketika awak tahu dari awak bahwasanya inyo menggunakan sedekah yang akan kita berikan itu ternyata adalah untuk sesuatu yang diharamkan, maka sedekah yang kita berikan itu sebenarnya tidak layak kita berikan. Kenapa? Karena kita tahu uang yang kita berikan itu akan digunakan oleh dia untuk sesuatu yang haram. Maka bisa jadi Bapak Ibu sedekah itu diharamkan kalau seandainya kita tahu duit yang kita berikan, harta yang kita berikan kepadanya digunakan untuk sesuatu yang haram, maka tidak boleh kita berikan. Nah itulah, ada sedekah wajibah, ada sedekah yang diharamkan. Dan secara dasar sedekah itu tidak ada batasan, tidak ada ukurannya, berapapun bisa kita berikan. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, istilah sedekah juga di dalam agama itu juga dimasukkan ke dalam istilah kebaikan-kebaikan. Jadi walaupun sedekah ini adalah bentuk pemberian, tetapi kadang istilah ini dipinjamkan juga di dalam agama dalam hal kebaikan-kebaikan. Apa contohnya Bapak Ibu? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Itu kan kebaikan. Senyum awak kepada saudara awak, bertemu dengan saudara awak, senyum awak, bawa bayi salam, itu sudah dihitung sebagai sedekah. Jadi Bapak Ibu, tidak selamanya juga sedekah itu harus dengan harta. Ada kebaikan-kebaikan yang bisa dihitung sebagai sedekah. Di antara yang lain juga Bapak Ibu, misalnya dalam hal melaksanakan sholat duha, Rasulullah mengatakan orang yang melaksanakan sholat duha sama dengan bersedekah, yaitu dari sendi-sendi yang dia miliki. Maka itu disebut juga dengan sedekah. Dan di dalam kebaikan yang lain ada juga menceraikan orang yang mereka itu bermusuhan atau saling bertengkar, atau wak ceraikan atau wak eraikan supaya ini tidak salah-salah, maka itu juga kebaikan. Bahkan sampai zikir yang kita baca itu Bapak Ibu juga diistilahkan di dalam agama kita sebagai sedekah. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, sedekah ini maknanya sangat umum sekali. Terkadang dipinjamkan, dipakai untuk sesuatu yang berbentuk pemberian tadi yang kita sebut, memberikan harta kita yang kita miliki, dan terkadang digunakan untuk sesuatu kebaikan yang dijelaskan di dalam agama. Nah inilah yang pertama Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal bentuk pemberian di dalam Islam, yaitu sedekah. Dan harus kita ingat Bapak Ibu, satu hal hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana untuk penyemangat bagi kita dalam hal bersedekah. Kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersedekah. Ini penyemangat bagi kita untuk kita banyak bersedekah Bapak Ibu. Kalau diuangi ibaratkan Bapak Ibu, samo contoh, kalau istilahnya anggapnya seperti batang kayu atau batang ubi lah. Batang ubi kalau awak compakkan ke tanah yang subur, maka semakin awak compakkan, apakah inya mati sudah itu, apakah inya berkurang tak? Dia akan tumbuh di tanah itu. Maka diibaratkan oleh ulama seperti itulah istilahnya. Semakin kita buang, semakin kita berikan kepada orang lain, maka di situ ingatlah, harta yang kita berikan itu tidak akan berkurang, bahkan menambah keberkahan di dalam harta yang kita miliki. Maka yang pertama ini Bapak Ibu, bentuk pemberian di dalam Islam adalah sedekah. Ya. Ya, silakan. Dalam hal pemberian niko cakup ya, niko posisi awak sebagai penerima. Oke. Jadi umpamanya awak kan mengetahui sumber dari pemberian niko cakup ada unsur-unsur subhatnya. Contoh tak Pak? Yeah. Contoh lah ya, umpama uang dulu ke judi,
Ya. Monangnya berjudi. Mau dapat 1 juta, 1 juta, itu salah satu contoh biaya. Ya. Nah, setelahnya mendapat keuntungan dari judi ke Cako, maka ditraktirlah nyawa kamu. Kamu makan. Awak kan tahu sudah dasar daripada PT yang didapat dia tadi kan. Acuna apa posisi awak sebagai penerima pemberian ke Cako ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kau agak berfatwa cuma nampak. Sebelum kamu tak berani sebelum untuk berfatwa itu, sebaiknya kok ketuamu yang menjawab itu ya. Tapi coba kita bahas sedikit saja ya. Kok salah mungkin bisa cari di pembahasan atau di pertemuan selanjutnya. Maka dalam hal tadi kita lebih banyak membahas untuk yang memberi ya. Sekarang dalam hal pembahasan yang menerima kan. Bagaimana posisi kita bagian dari orang yang menerima, yang kita tahu ternyata harta yang diberikan itu adalah harta yang syubhat atau harta yang tidak jelas, atau bahkan tahu oleh kita harta itu adalah harta haram atau tadi hasil dari judi. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kalau kami melihat kalau seandainya harta itu sudah jelas oleh kita asalnya itu bukan sesuatu yang halal, maka kalau kami menengok lebih baik hindari. Cendapo coro. Maka kalau menurut ambo itu kembali kepada awak masing-masing, tentu di awak keadaan kawan awak. Karena kan terkadang kawan awak go ada yang bisa dibawa pegara, ada yang tidak. Jadi awak pun dengan teman yang kita miliki yang memben ke awak, insya Allah setiap awak tahu caranya untuk menolaknya atau menghindarinya. Kalau sebenarnya kita tahu bahwasanya harta yang dia berikan itu adalah harta yang haram, maka tentunya kita sebagai penerima hal yang tadi harta haram itu harus kita hindari. Apa alasannya Bapak Ibu? Kalau kita tahu bahwasanya harta itu sudah haram, maka tentunya apa yang kita makan itu kan sudah jelas dalam agama akan berpengaruh kepada perilaku kita. Itu sudah jelas Bapak Ibu. Pernah saya menjelaskan, ada seorang ulama, dia pernah merasa tingkah anaknya itu berbeda seperti biasanya. Yang biasanya elok, ikut condong melawan di hari akhir-akhir itu. Kemudian beliau bermuhasabah, apa sebenarnya yang terjadi kepadanya, kok bisa ada perbedaan tingkah kepada anaknya ini. Ternyata Bapak Ibu setelah dia telusuri, ada hal yang pernah dia berikan kepada keluarga ini, kepada anak ini, yang bersifat subuhan, harta, sesuatu yang dimakan oleh anaknya. Dan inilah yang menurut beliau yang membuat pengaruh kepada tingkah laku anaknya. Bahkan ulama mengatakan Bapak Ibu, bukan dalam hal keluarganya saja, sampai kepada hewan atau hewan tunggakan atau misalnya hewan untuk dilakukan perjalanan, itu kalau seandainya kita memakan sesuatu yang haram, itu akan terjadi tingkah yang berbeda. Dan tentunya ini terjadi kepada orang yang baik-baik. Kalau orang yang tidak baik akan tahu cerita itu. Tapi kalau orang yang elok, biasanya akan terasa oleh dia, kok berbeda rasanya tingkah anak ini, kok berbeda rasanya apa yang saya rasakan saat ini. Maka di sini Bapak Ibu, tentu kita berusaha memberikan kepada keluarga kita atau apa yang kita makan adalah sesuatu yang halal. Maka di sini Bapak Ibu, kalau seandainya kita sudah tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak halal, yang lebih baik adalah kita hindari. Nah, bagaimana Bu ya Ustaz kalau seandainya tidak tentu dakwah dah, tentu di lain waktu? Maka tentunya Bapak Ibu dirahmati Allah, sesuatu yang tidak tahu oleh kita itu dimaafkan di dalam agama. Dan kalau seandainya kita ketahui di lain waktu, maka perbanyak beristighfar, perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mungkin bisa menjadi jawaban daripada apa yang dimaksud oleh penanya tadi. Mungkin bisa menjadi jawaban ya Pak.
Kalau mungkin nanti ada tambahan-tambahan bisa kita jawab di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang pertama Pak Ibu dirahmati Allah, bentuk pemberian dalam Islam yaitu sedekah. Yang kedua Pak Ibu dirahmati Allah, ada bentuk pemberian itu disebut dengan hibah. Hibah itu Bapak Ibu sering juga kita dengar. Cuman terkadang kita tidak bisa mendefinisikan. Apa itu hibah? Hibah adalah pemberian kepada sesama tanpa meminta balas apapun. Jadi pemberian kepada sesama tanpa meminta balas apapun. Dan hibah ini Bapak Ibu identiknya biasanya itu kepada sesama keluarga kita. Atau hibah ini juga dari pemerintah kepada masyarakat, menghibahkan tanah, atau kepada keluarga tadi, misalnya ada orang tua yang memiliki rumah besar, kemudian di ujung akhir hayatnya dia mengatakan kepada anaknya, ini rumah saya hibahkan kepada salah satu anak saya. Atau misalnya dia katakan, ini rumah saya hibahkan kepada anak-anak saya yang digunakan untuk berkumpul. Maka ini disebut dengan hibah. Dan hibah ini biasanya dengan melafazkan, dengan memakai akad. Dan harus ada sesuatu yang dihibahkan. Jadi ada yang menghibahkan, ada yang dihibahkan, kemudian ada yang menerima hibah tersebut, kemudian ada lafaz menghibahkan. Dan hibah ini Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu biasanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal permintaan para nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Salah satu di dalam Al-Quran, salah satu doa daripada Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Kalau artikan Bapak Ibu, ya Allah, hibahkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku keturunan-keturunan yang soleh. Jadi hibah ini Bapak Ibu bentuk pemberian juga, tapi tidak meminta balasan. Kalau sedekah tadi meminta keridhaan Allah atau meminta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hibah ini tidak meminta balas apapun. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, ada yang berbeda untuk pembahasan selanjutnya tentu dalam masalah wakaf. Dan wakaf ini juga hampir mendekati dengan hibah Bapak Ibu, karena sama-sama pemberian. Cuman ada perbedaannya. Kalau hibah itu ada orang yang kita hibahkan, kalau wakaf ini tentunya adalah untuk umum atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, awak wakafkan. Kemudian kalau hibah ini bisa dimiliki, kalau wakaf itu tidak bisa dimiliki. Kalau hibah misalnya, dan hibahkan mobil ini kepada tetangga saya misalnya, bisa tidak mobil ini dimiliki oleh tetangga? Bisa, karena dia hibah. Tapi kalau misalnya saya wakafkan mobil ini untuk desa Pulau Jambu misalnya, bisa tidak dimiliki mobil ini? Tidak, karena ini sudah dihitung sebagai wakaf. Jadi kalau wakaf ini Bapak Ibu, dia lebih identik kepada sesuatu yang lama, tetapi hibah itu kepada sesuatu yang sementara. Cuman terkadang hibah ini ada juga yang bersifat lama. Kebanyakan wakaf itu bersifat lama, dan hibah ini bersifat sementara. Kemudian wakaf itu tidak bisa dimiliki, kemudian hibah bisa dimiliki. Nah ini bentuk yang kedua pemberian di dalam Islam, yaitu hibah. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, apa bentuk pemberian selanjutnya? Selanjutnya adalah hadiah. Jadi tadi yang pertama ada sedekah, dan masuk di situ adalah zakat. Yang kedua ada hibah, masuk di situ juga wakaf. Yang ketiga hadiah. Apa yang dimaksud dengan hadiah? Hadiah adalah pemberian kepada sesama dengan maksud untuk kasih sayang atau menghormati atau memberikan prestasi. Prestasi itu maksudnya balasan atas prestasi seseorang. Jadi Bapak Ibu, kalau awak ada pemberian awak untuk kasih sayang, tujuannya adalah kasih sayang, maka itu disebut sebagai hadiah.
Contohnya lagi nih, awak sebagai tetangga memasak kolak misalnya, kacang hijau, kemudian awak berikan kepada tetangga awak, kia ada semangkuk kolak, silakan dinikmati. Tujuan awak kan supaya awak saling berkasih sayang di antara tetangga awak, menjaga kerukunan di antara tetangga awak. Maka di sini kolak yang awak berikan itu disebut sebagai hadiah. Kenapa? Karena tujuannya adalah kasih sayang. Dan hadiah ini Bapak Ibu, kata Rasulullah dalam hadis, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, hadiah ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang umum untuk menghormati seseorang atau maksud kasih sayang di antara kita sesama. Tapi terkadang Bapak Ibu, awak kadang agak-agak malu awak memberi kepada tetangga. Terkadang awak malu kadang dengan masakan awak memberi ke tetangga. Padahal untuk awak berkasih sayang di antara awak, itulah salah satu jalur ataupun cara yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau awak berbicara tentang Rasulullah Bapak Ibu, Rasulullah itu marah kepada orang yang menolak hadiah. Apa contohnya Bapak Ibu? Suatu hari Rasul datang kepada Umar, kemudian Rasulullah sudah membawa barang ketika itu. Ada sesuatu yang ingin diberikan kepada Umar. Wahai Umar, silahkan ambil ini. Itu maknanya Rasulullah memberikan hadiah kepada Umar. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Ya Rasulullah, berikan saja ya Rasul kepada orang yang lebih butuh. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah ketika itu mengingatkan Umar, wahai Umar, ambil barang ini dan jangan engkau tolak. Nah, disinilah Bapak Ibu dirahmati, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Umar, hadiah yang diberikan oleh saudara itu tidak bisa ditolak, tidak boleh ditolak, mesti harus kita terima. Bahkan sampai di dalam sebuah kisah riwayat itu Bapak Ibu, Rasulullah itu menerima hadiah dari perempuan Yahudi. Bahkan perempuan Yahudi itu yang dia berikan itu makanan yang beracun, daging yang beracun, lah dibumbui dengan racun Bapak Ibu makanan itu. Dan Rasulullah SAW ketika diberikan, dihadiahkan oleh perempuan Yahudi itu, apakah Rasulullah menolak karena dia Yahudi? Tidak, Rasulullah menerima. Ketika beliau menerima itu, ternyata makanan yang diberikan oleh perempuan Yahudi itu adalah beracun. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW dijaga oleh Allah. Ketika beliau memakan dengan menyebut nama Allah, maka Allah menjaga Rasul ketika itu. Namun sahabat yang ketika itu bersama Rasul memakan makanan yang diberikan oleh Yahudi itu, ada yang tidak terselamatkan atau akhirnya dia meninggal dunia. Ketika dipanggil wanita itu, apa kata Rasulullah kepada wanita itu? Apa yang kau lakukan ini? Kenapa engkau memberikan hadiah berupa racun? Kata wanita itu, ya Rasul, kalau seandainya engkau benar adalah sebagai utusan, maka engkau tidak akan bisa diracuni. Itu jawaban perempuan itu ketika itu. Jadi tidak lo mencari alasan-alasan yang lain, kalau memang engkau sebagai Rasul utusan Allah, tidak akan diracuni engkau wahai Rasulullah. Tapi pada akhirnya dalam kisah itu, perempuan itu diberikan atau diazab dia oleh karena salah satu dari sahabat meninggal dunia karena dia berikan hadiah. Apa inti pembicaraan kita di sini Bapak Ibu dalam kisah ini? Tentunya Rasulullah SAW beliau menerima hadiah, sampai dari perempuan Yahudi pun beliau menerima hadiah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, tak boleh kita menolak hadiah dari seseorang, pemberian seseorang. Ada salah satu kebiasaan Bapak Ibu, kalau dulu di Arab Saudi itu mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pergi umroh, ada orang yang biasa membagi parfum, togaknya depan masjid itu,
kemudian sengaja ini megang parfum. Nah kemudian nanti ketika awak lewat suruh mopong ke tangan awak supaya awak masuk masjid ada parfum. Itu Bapak Ibu, adab kita kalau sebagai Muslim itu tidak boleh kita nolak. Mau di parfum itu biasa caranya sedikit bahasa digerakkan tangan depan awak deh. Kemudian ada bentuk parfum itu yang bisa digosokkan seperti ini, itu tidak boleh kita tolak. Kenapa? Karena itu bentuk pemberian dari seseorang. Kadang ya dulu alasan cukup baju lo ke lain sebagainya, tapi insya Allah kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu aman insya Allah. Dan adab kita sering mengingatkan Bapak Ibu, kalau jemaah, kalau ada orang memberikan seperti itu dan kita tidak ragu orangnya, jangan ditolak. Terima aja, tidak apa-apa. Kalau dikasih ya kasih aja. Kenapa? Karena hadiah itu harus diterima. Dan Rasulullah SAW dalam bentuk pemberian, kalau sedekah itu beliau tidak bisa menerima. Tapi kalau hadiah, beliau menerima. Nah ini yang membedakan antara sedekah dengan hadiah kepada Rasulullah. Jadi yang diterima oleh beliau selama semasa hidupnya itu pemberian dari orang itu adalah hadiah. Kalau sedekah tidak ada sahabat yang bersedekah kepada Rasul, atau bagian dari zakat tidak ada Rasul menerimanya. Kenapa? Karena beliau adalah keturunan yang tidak bisa diberikan zakatnya, diberikan hal-hal yang berbau sedekah ataupun zakat, oleh karena kemuliaan yang dimiliki oleh keturunan ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini istilah yang ketiga, pemberian di dalam Islam, yaitu hadiah. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ada juga yang terakhir, pemberian di dalam Islam itu, dan pemberian yang terakhir ini pemberian yang berbeda. Kalau tadi 3 yang awak maksud di atas itu adalah bentuk pemberian yang dibolehkan, maka yang terakhir istilah di dalam agama kita ada pemberian yang diharamkan. Walaupun tadi di sedekah ada juga pemberian sedekah yang diharamkan, tapi ini istilah khusus pemberian yang diharamkan yang disebut dengan riswah. Jadi riswah itu juga bentuk pemberian. Apa itu riswah? Riswah adalah pemberian terhadap atau pemberian kepada hakim atau penguasa dengan maksud agar terwujudnya keinginan dari pemberi. Kalau bahasa awak, sogokan. Nah, ini adalah pemberian yang diharamkan di dalam agama. Di dalam kisah Rasulullah SAW ada seorang amil, Bapak Ibu, amil zakat. Dia ditugaskan untuk mengumpulkan zakat di masa itu. Kemudian setelah dia mengumpulkan zakat, para sahabat ketika itu kembali kepada Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah, ya Rasul, ini harta yang telah saya kumpulkan dari sahabat zakat yang mereka berikan. Kemudian kata dia, kemudian ya Rasul, ini ada harta jatah yang diberikan oleh orang yang memberikan zakat tadi. Artinya lobio dari pamo harta zakatnya 1 juta. Ada dari uang yang sebagai membayar zakat tadi ditambahkan 500.000, kau jatah uang 500.000. Ketika Rasulullah mendengar tadi bahwa saya jatah dia ambil 500.000 dan dia sebagai amil zakat, jabatan dia sebagai amil zakat, apa kata Rasul? Wahai sahabatku, kalau seandainya engkau tidak memiliki jabatan itu, tidak keluar engkau meminta zakat itu, apakah engkau menerima atau dapat uang yang 500.000 tadi? Apa kata sahabat itu? Ya Rasul, kalau seandainya saya tidak menjabat sebagai amil zakat, saya tidak mungkin dapat 500.000 itu. Kemudian kata Rasul, berarti duit itu adalah duit sogokan atau duit gulul, tidak jelas, duit sogokan. Maka ketika itu Rasul menarang sahabat ini mengambil duit itu. Nah inilah yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi kalau ada duit yang kita berikan kepada penguasa atau hakim oleh karena jabatannya, maka duit itu disebut dengan riswah. Apapunlah itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan terkadang ini hal-hal banyak yang tidak kita sadari Bapak Ibu.
Mohon maaf Bapak Ibu, terkadang ada anak awak yang nak dapat kojo. Apanya uang yang dia ada, bayu 40 juta. Dapat kojo. Kira-kira tu sogok atau tak Bapak Ibu? Sogok. Dan Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis Bapak Ibu, ar-rasi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok masuk ke dalam api neraka. Dalam hadis lain, la'natullahi 'ala ar-rasi wal murtashi. Laknat Allah kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Tak yang menyogok aja, yang disogok juga kena. Ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Baik kita yang memiliki jabatan atau kita yang menginginkan sesuatu dari hakim atau penguasa, harus kita hindari ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Jangan oleh karena kita menginginkan sesuatu dan bahkan kita berada dalam kebatilan di dalam sebuah persidangan misalnya, dan kita ingin menegakkan kebatilan itu dengan sogokan, maka dua dosa awak Bapak Ibu. Alam menegakkan kebatilan ditambah pula dengan dosa sogok. Kenapa dilarang sogok itu Bapak Ibu? Karena takutnya ada kecenderungan penguasa atau hakim kepada orang yang menyogok. Yakinlah Bapak Ibu, kalau ada orang lebih baik awak, itu kecenderungan hati awak tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Pasti. Maka kami petang Bapak Ibu ada pernah waktu kami sidang S2 di Jogja petang. Ternyata kampus kemarin kami di Jogja itu, dalam hal kami diuji, itu tidak boleh menyediakan makanan kepada penguji. Harusnya kan kalau awak menengok kan beri makanan ke penguji kan suatu biasa. Menyodiong tiba untuk penguji. Itu kami tanyalah ke bagian magisternya, apa dia tak boleh Pak? Kan kami kan menghormati penguji. Apa kata Bapak itu? Karena kami sudah berpengalaman. Kalau dah diberi makanan agak lomak, maka pengujinya tidak netral dalam menguji leh. Yang harusnya yang harusnya salah, kan? Yang harusnya dikoreksi, dikoreksi. Maka kata Bapak itu, kami melarang yang diuji untuk menyediakan makanan oleh karena takut ada kecenderungan hati dari penguji. Tapi kata dia, kalau setelah diuji tidak ada masalah. Tapi sebelum diuji tidak ada yang menyediakan makanan, kan? Biarkan kosong meja itu. Ini kan salah satu cara atau salah satu yang kita ketahui bahwasanya ternyata pemberian kita kepada seseorang itu akan berpengaruh kepada kecenderungan hati. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita hindari dalam hal sogokan ini dan jangan kita anggap remeh. Di dalam agama Bapak Ibu memang ada sogokan yang dibolehkan. Kapan sogokan itu dibolehkan? Kalau seandainya untuk menegakkan kebenaran, itu boleh. Apa contohnya Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu, misalnya aja, ada tanah misalnya, sebidang tanah. Yang sebidang tanah itu lah joleh awak mewali. Lah joleh awak mewali. Kemudian ada orang yang nak memperebutkan tanah yang sebidang itu. Yang tentu di awak inyo hanya ingin mengambil sebidang tanah itu. Dan awak joleh, nyodu tak joleh loh. Kan ada orang yang kadang memang nafsunya tu nak menguasai tanah orang aja. Merampas tanah orang. Kemudian bapak yang ingin mengambil sebidang tanah tadi dibawanya ke persidangan. Tentu di persidangan ini hasil putusan itu tergantung kepada hakim, kan seperti itu. Dan ternyata hakimnya ini biasa menerima sogokan misalnya, biasa menerima transfer. Dan tentu di awak bahwasanya yang tadi nak ambil sebidang tanah merampas tadi dibayu dia misalnya 5 juta. Tentu di awak bayu dia 5 juta. Kau tentu dah kalau bayu 5 juta kan monang ini di persidangan. Maka Bapak Ibu dalam agama, kalau tahu oleh kita dia akan merampas sebidang tanah ini dan itu adalah sesuatu yang batil, boleh kita menyogok hakim itu. Bahkan dianjurkan lobby oleh 5 juta awak baik. 5 juta bayar 6 juta.
Apa dia itu? Untuk menegakkan kebenaran. Kalau awak mengalah deh, nyogok kan masuk neraka, habislah untuk inyo aja. Apa terjadi? Akhirnya kebatilan itu tegak, kebatilan itu akan merajalela. Sudah ikoi dirampas deh, menang len mahnya. Atau tambah le tangga yang lain deh dirampas juga deh. Akhirnya kebatilan itu merajalela. Maka Bapak Ibu di dalam fikih boleh kita itu menyogok kalau seandainya ternyata orang yang menjadi lawan kita itu mereka berada dalam kebatilan atau menegakkan sesuatu yang tidak hak. Jadi Bapak Ibu, tidak selamanya pemberian dalam riswah ini diharamkan. Memang secara dasar hukumnya haram. Terkadang ada memang di situasi kita dibolehkan dalam hal menyogok. Atau misalnya dalam hal Bapak Ibu ada pemimpin yang zalim. Tetapi pemimpin yang zalim ini kalau sudah dikasih duit tidak akan menzalimi masyarakat lagi. Kemudian apa kata orang kaya di salah satu kampung itu, salah satu masyarakat itu, dan bayu uang 10 juta tapi jen diambil juga harta masyarakat deh. Maka itu kan disebut riswah juga, disebut sogok juga. Nah, di situ yang salah itu Bapak Ibu adalah yang menerima. Yang menyogok itu tidak salah dalam agama. Kenapa? Karena untuk menghilangkan kezaliman. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dalam hal masalah riswah ini. Dan tentunya karena waktu singkat, inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi ada sedekah dan tentu masuk kepadanya zakat. Kemudian tadi ada hibah, masuk juga kepadanya ada wakaf. Kemudian ada hadiah, dan terakhir ada yang disebut dengan riswah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa menjadi pelajaran bagi kita atau pemahaman bagi kita dalam hal pemberian. Dan tentunya mari kita saling berbagi terhadap sesama, dan jangan kita meyakini bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah hak penuh bagi kita. Tidak. Bagian harta yang kita miliki itu ada hak orang yang membutuhkan, ada hak orang miskin, ada hak orang fakir. Maka tentunya kalau kita mau menegakkan agama ini, mau kita menjaga hubungan sesama, mari kita saling berbagi dan menjaga hubungan kita terhadap sesama. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan ini bermanfaat baik bagi diri kami maupun Bapak Ibu hadirin sekalian. Bila ada kelebihan maka itu datang dari Allah, dan bila ada kekurangan maka itu datang dari diri kami. Terakhir kami tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.